jalan mana yang harus kupilih. Kalau Bapak Ibu pernah ingat lagu jalan mana yang harus kupilih. Dan itu juga adalah salah satu yang ditulis oleh Raja Daud. Mazmur 24 dan Mazmur 25. Kalau Bapak Ibu nanti di rumah bisa membacanya. Di situ ditulis bahwa Daud selalu bilang, Tuhan jalan mana yang harus aku ambil. Daud suka bilang, Tuhan show me your ways, tunjukkan jalanmu. Karena kadang kita nggak tahu harus yang mana nih yang harus kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu waktu dalam firman Allah ada kisah ketika bangsa Israel mereka tinggal di perbudakan. Selama puluhan tahun bangsa Israel itu ada di perbudakan di Mesir, saudara. Dan di sana namanya menjadi budak itu tidak enak. Itu hak hidup dicabut. Menjadi budak, mereka tidak punya harga diri. Mereka tidak punya kekuatan. Mereka tidak punya kemampuan untuk bisa memilih. Karena mereka sudah menjadi seperti sapi perahan. Bahkan budak pada zaman dulu itu, saudara, semua ada seperti ditato. Saudara, seperti ada kadang benda panas yang ditaruh di bagian punggungnya dan itu ada tandanya. Bahkan pada zaman dulu budak itu tuannya siapa itu ditulis di badannya. Oh ini milik si ini. Anda lihat mereka tidak punya pengharapan dalam hidup. Dan mereka ada dalam pembuangan menjadi budak. Suatu waktu Tuhan berfirman dan memilih Musa untuk membawa umat Tuhan itu keluar dari perbudakan. Harusnya kan senang Bapak Ibu, betul ya. Dari perbudakan akan dibawa menuju tanah perjanjian. Yang dijanjikan itu susu dan madu. Semua yang melimpah Tuhan janjikan. Dan dibawalah Musa seluruh pengikut-pengikutnya bangsa Israel dari perbudakan untuk keluar dari Mesir. Tapi suatu waktu ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka mengalami padang gurun. Boleh berkata bersama dengan saya, padang gurun. Padang gurun itu tidak enak saudara ya. Saya beberapa kali ke Israel dan di sana itu jauh sekali yang kadang-kadang cuman panas. Tidak ada kehidupan saudara. Jadi dan itu harusnya mereka cuma 40 hari. Tapi menjadi berapa? 40 tahun berputar-putar di padang belantara. Di padang yang panas yang tidak ada jelasnya sama sekali. Kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian dicatat. Ada beberapa ayat yang akan kita bacakan saudara. Kejadian 13 ayatnya yang ke-17 di bagian A. Iya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi. Allah tidak menuntun mereka melalui apa saudara? Jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat saudara. Jadi harusnya yang paling dekat. Tetapi apa kata firman Tuhan? 2-3. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Melalui laut teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi harusnya cuma dekat. Tapi Tuhan izinkan saudara boleh melewati padang gurun. Di padang gurun itu tidak ada kehidupan. Di padang gurun itu kering semuanya. Nah saudara mereka menjadi kecewa. Padahal itu hanya bagian dari perjalanan belum selesai. Bukankah dalam hidup kita? Kadang-kadang kita berharap Tuhan harusnya kan seperti ini. Tapi Tuhan belokkan kita diizinkan melewati padang gurun. Nggak enak, kesendirian, kering, ketakutan. Dan kebingungan yang ada. Kenapa terjadi? Kenapa terjadi? Mungkin itu yang sedang kita alami. Dan kita pernah alami Bapak Ibu. Sebab itu mereka menjadi kaget. Apa respon mereka? Saudara saya catat di dalam Kejadian 14 ya. Maaf bukan Keluaran 14. Kejadian 14 ayat ke-10 dan 11. Saudara. Mungkin bisa ditayang sekalipun tulisannya Keluaran ya. Kejadian 14 ayat 10 dan 11. Boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Anda lihat Yesus ya
dalam hidup kita tidak punya rencana jahat. Yang setuju boleh katakan amin. Tapi kadang kita bisa berpikir, Tuhan kayaknya jahat, Tuhan kayaknya kurang baik. Karena apa? Kenyataan yang ada di depan. Padahal Tuhan sedang mengizinkan kita seperti ada di padang gurun. Tuhan izinkan, tapi dia tidak biarkan kita sendiri. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, dikatakan bahwa bangsa Israel, mereka kaget, mereka marah kepada Musa dan bilang, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau bawa kami untuk mati di padang belantara, di padang gurun. Padahal endingnya bukan padang gurun, endingnya tanah perjanjian. Karena mereka belum melihat itu. Dan mereka bahkan komplain, kenapa kita harus keluar dari Mesir. Anda lihat, Tuhan ingin menolong umatnya. Tapi kadang kita merasa Tuhan salah menolong kita. Cara Tuhan menolong kita keliru. Cara Tuhan menjawab doa kita tidak sama dengan yang kita minta. Cara Tuhan bekerja kepada saya kenapa berbeda? Kenapa kepada orang lain banyak mujizat, kok saya mengalami semua jalan tertutup, semua hal yang tidak persis yang kita selalu doakan. Itu justru yang Tuhan izinkan. Jangan pernah menyerah, jangan kecewa dulu. Kenapa? Karena dia sedang membawa kita ke padang gurun. Dia izinkan kita di sana dan dia tidak pernah ingin melihat kita hancur imannya. Kita lemah atau kita gagal di tengah jalan karena perjalanan belum selesai. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Hanya karena kita belum ada di ending perjalanan kita. Jangan pernah curiga dengan Tuhan. Jangan pernah berpikir Tuhan salah melakukan bagiannya. Salah merencanakan. Salah mempersiapkan. Kenapa orang lain tidak seperti saya? Kenapa orang lain selalu ada mujizat, kenapa saya tidak? Tuhan sedang membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat pribadi. Hanya engkau dengan Tuhan yang tahu. Yang setuju boleh katakan amin. Dan tidak pernah satupun ada keinginan dalam hati Tuhan berbuat jahat kepada kita. Saudara, apa yang firman Tuhan katakan? Saudara, suatu waktu Yesus membawa murid-muridnya. Dia bawa murid-muridnya. Dia bilang kita akan ke seberang. Oke. Mujizat sudah terjadi pada saat itu. Mereka menyeberangi, melewati danau yang sangat luar biasa. Tapi hari itu, persis hari itu, ternyata ombaknya sangat besar. Mungkin di hari yang lain ombaknya tidak terlalu besar. Tetapi hari itu ombaknya begitu besar. Dan murid-muridnya kemudian marah. Bahkan mempersalahkan Tuhan. Anda lihat, kadang kalau kita tidak hati-hati, kita bisa mempersalahkan Tuhan. Dan berkata, Tuhan engkau tidak becus, engkau tidak adil, engkau tidak setia, engkau tidak bertanggung jawab. Kita baca ayat ini berkata apa di dalam firman Tuhan, berkata dalam Markus 4 ayat 38. Saudara, kita boleh baca bersama-sama 1, 2, 3. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata apa? Kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Dia sedang bilang, Tuhan engkau tidak bertanggung jawab. Dia sedang bilang, Tuhan engkau tidak sayang, enggak care. Benar gak? Kadang kita pernah mengalami itu ya. Karena apa? Karena kita belum lihat apa-apa. Masih di tengah ombak, Bu. Tapi Alkitab bilang apa? Kemudian Yesus bangun dari tidur dan bilang, di mana imanmu? Where is your faith? Iman itu adalah mempercayai yang tidak ada dasar. Tapi kita percaya. Mempercayai yang tidak ada pijakan. Tapi kita percaya. Itu iman. Dan Tuhan katakan, di mana imanmu? Mengapa engkau tidak percaya kepadaku? Padahal Yesus loh dalam perahu. Kalau mau binasa, binasa barengan. Kadang kita pikir ya, Tuhan aku mengalami jalan-jalan yang sulit. Tapi apa janji Tuhan? I am with you. Kalau di jalan yang sulit pun Tuhan ada. Kenapa kita harus takut? Setuju boleh katakan amin. Itu yang harus taruh dalam hati kita. Dia tidak pernah punya niat jahat. Tidak pernah merencanakan yang buruk. Tapi apa yang kita akan belajar bersama-sama dari kisah ini? Bagaimana memilih jalan yang Tuhan pilihkan.
Karena setiap orang dikasih free will, kebebasan. Saudara, karena ketika jalan yang kita mau tidak sama dengan jalan Tuhan, berarti kita harus memilih. Setuju, boleh katakan amin. Suatu waktu ada salah satu jemaat di tempat kami, saudara ya, kebetulan dekat, dan kemudian dia ditawarin bisnis oleh seseorang yang dia baru kenal. Tapi karena Kristen jadi dia pikir, aduh ini Kristen. Padahal tidak semua orang Kristen takut Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Jadi dia ajak teman baiknya untuk ikut bareng. Dalam bisnis ini harus mengeluarkan sejumlah uang. Saudara, waktu itu 400 juta lebih. Saudara, istrinya sudah berdoa. Selalu berdoa dan merasa, dia bilang sama suaminya, jangan ikut bisnis ini. Saudara tahu. Tapi suaminya karena, wah ini kesempatan dapat usaha yang baru. Istrinya sudah bilang jangan. Dia berdoa rasanya enggak damai sejahtera. Damai sejahtera salah satu wasit. Salah satu saudara ya. Salah satu wasit ketika kita ingin mengambil keputusan. Tapi damai sejahtera kan tergantung kita. Kadang ya ada damai sejahtera false, palsu. Ada memang damai sejahtera Tuhan sebagai konfirmasi. Suatu waktu mereka nanya kepada Pastor Dave. Nanya kepada kita juga, dan Pastor Dave bilang rasanya mesti dipertimbangkan. Bahkan kalau bisa jangan dulu, ditahan dulu. Tapi karena orang kan dikasih free will ya. Ya kita tidak bisa memaksa dia ambil keputusan. Udah dikasih tahu jangan dulu, jangan, doakan dulu, tahan dulu. Tidak semua jalan yang kita pikir lurus itu lurus sampai ending. Setuju, boleh katakan amin. Dia bilang ada jalan yang menuju kepada maut. Maut bukan berarti kemudian mati, bukan. Tapi jalan menuju hal-hal yang tidak Tuhan mau ada di sana. Saya tahu kemudian apa? Orangnya yang di luar kota ini hilang, tidak bisa dihubungin. Gemeteran, shock saudara, karena ini uang besar buat mereka yang sedang bangun usaha. Dan kemudian dia ajak temannya, teman baik, langsung gak bagus hubungannya. Sampai dia stres, dia down sekali. Dan saya ingat waktu mereka hadir dalam ibadah seperti ini saudara. Mereka juga orang yang melayani Tuhan. Tapi kan orang dilatih untuk apa? Mengambil keputusan. Saudara, dan kita bilang jangan menyerah. Datang kepada Tuhan, minta ampun dan minta Tuhan tolong dalam kondisi seperti ini. Mereka suami istri nangis, mau dari mana jalannya. Buka usaha juga tidak mudah, ini malah hilang uang. Nah saudara, ketika mereka hancur hati datang kepada Tuhan dan melepaskan pengampunan dan berkata, Tuhan tolong kami sudah tidak ada jalan. Nah saudara, sudah gak ngerti mau dari mana. Supaya pulih juga hubungan dengan teman baiknya. Saudara tahu, kemudian Tuhan menolong satu demi satu. Dan sejak hari itu, setiap ada suaminya mau ngambil keputusan, itu harus kesepakatan istri. Dan mereka doa, mereka minta supaya tidak salah jalan. Berapa di antara kita yang mau bertanya-tanyakan Tuhan ketika mengambil keputusan yang penting? Boleh kita lambaikan tangan, beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa? Kita tidak pernah tahu jalan mana yang harus kita pilih. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, karena ketika jalan Tuhan berbeda bukan berarti itu akhir. Setuju, boleh katakan amin. Tapi Tuhan sedang membelokkan kita. Jangan di sini nak, ini endingnya bahaya. Betul, kalau Tuhan suka kasih kode, suka kasih sign. Tapi kalau kita tidak peka dan tidak mau ikut, itu yang cukup berbahaya saudara. Sebab itu apa firman Tuhan bilang apa? Karena jalan Tuhan tidak dapat kita selami. Saudara, ada ayatnya firman Tuhan berkata apa? Jalan Tuhan itu tidak mudah kita selami. Ketika jalan Tuhan berbeda, apa respon kita? Kita bisa marah, kita bisa menuduh Tuhan, kita bisa curiga dengan Tuhan. Jalan Tuhan tak terselami. Gak terselami, gak pernah tahu. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan
arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Amin. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kalau Tuhan hadir, Dia akan pimpin kita. Amin. Dia akan tuntun kita. Sekalipun di tengah badai. Tapi kalau Tuhan ada di tengah badai, kita tidak akan pernah sendiri. Amin. Kita tidak pernah akan dicelakakan ketika kita memahami jalan Dia. Firman Tuhan katakan apa? Mazmur 139 ayat 17. Ayat ini selalu menguatkan saya. Bahwa jalan Tuhan itu tidak pernah terlalu besar, terlalu dahsyat, terlalu luas. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu. Betul, kita nggak bisa pikir. Saudara, saya cerita tadi pagi, anak saya salah satunya ada yang pernah diizinkan Tuhan, doa kita sudah lama supaya seluruh anak-anak ada dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita tidak pernah tahu kalau di depan ada bahaya. Tapi yang kita lakukan doa. Suatu waktu Tuhan menjawab doa kami, salah satunya jawabannya sebenarnya nggak enak. Karena justru salah satu dari anak kami kena saraf kejepit. Jadi nggak bisa, jadi begini saudara, nggak bisa jalan. Aduh, jawaban doa kok seperti ini ya saudara. Dan kemudian akhirnya endingnya harus tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Bekerja saudara. Tapi ternyata begitu kita lihat ke belakang. Sampai Tuhan memulihkan. Yang justru yang kita lihat, oh kalau misalnya nggak terjadi ini. Mungkin anak saya sudah bekerja terus dan endingnya ada dalam satu momen, bukan pekerjaannya yang membahayakan, bukan. Tapi kalau ada masih terus bekerja, ada jalan-jalan yang memang dari ada arah ke arah tertentu dan itu sangat membahayakannya. Sampai kita tuh doa berlutut loh. Itu loh saudara, sampai puasa, sampai aduh Tuhan. Sampai benar-benar meminta Tuhan take over, Tuhan pegang kendali, Tuhan campur tangan. Dan benar Dia jawab. Pertama kita kaget loh, jauh kok malah sakit. Kalau nggak sakit nggak berhenti pekerjaan. Tapi ternyata lewat berhenti itu Tuhan menghindari dari mara bahaya yang sangat tidak baik. Anda lihat cara dia bekerja nggak masuk akal. Ada seorang yang dia mau ke kantor dan kemudian dia diizinkan terlambat saudara. Berkali-kali dia terlambat, dia marah. Baik ada ketinggalan barang, baik di depan ada tabrakan bajai. Tapi ternyata kalau dia terus di situ ada tabrakan yang besar di depan. Baru dia tahu, oh Tuhan ternyata pelan-pelan karena di depan ada bahaya. Kadang dia buat seperti itu saudara. Bahkan suatu waktu saya ingat persis anak saya ditawarkan pekerjaan yang wow. Di luar negeri ke negara Eropa yang wow. Dan ada satu lagi negara yang sangat berprospek dan satu kota lagi. Dia harus pilih yang mana. Saudara, kami orang tua kan nggak bisa lihat betul mana ya. Begitu kenal satu orang yang mungkin akan bekerja di satu tempat. Ya kita rasa fine-fine aja. Tapi ketika kami minta Tuhan bicara, Tuhan tuntun. Tiba-tiba saudara, prospek yang ini, prospek yang ini, prospek yang ini. Dan sudah sempat berkata iya. Dengan resiko pastikan ditegur, pasti ada hal yang tidak nyaman. Tapi saya dan suami kami berani berkata, waktu malam kami berdoa dan enggak damai sejahtera. Aduh kok enggak enak ya, padahal tadi sudah oke. Enggak enak ya. Terus mama saya juga dapat mimpi, saya juga dapat mimpi. Itu saya bilang, kamu ada pilihan, harus mengambil keputusan. Tapi kalau menurut mom sama dad, jangan. Wah ini prospeknya bagus di Eropa saudara. Dan kemudian jadi pemimpin di sana.
Dan juga di satu negara sudah ketemu, sudah teleponan sama orang yang dari luar. Bahkan yang di Indonesia di salah satu tempat sudah nyaman, sudah prepare, gaji sudah oke. Tapi saudara akhirnya dia mengambil keputusan yang sudah iya. Dan dia minta maaf, maaf saya tidak jadi. Anda tahu, oh itu kaget, mereka kaget dan yang lain. Karena sudah di tahap memang sudah masuk. Tapi keputusan kita ternyata Tuhan bela. At the end ternyata kalau diambil keputusan yang di kota yang lain, itu endingnya kacau saudara. Bahkan yang di luar negeri saudara. Jadi Anda lihat, kita tidak bisa melihat 100 meter, 1000 meter gak bisa lihat. Betul Bapak Ibu? Sebab itu kita perlu minta Tuhan tolong pikiranmu luas. Kami tidak mengerti. Tapi ketika Tuhan tuntun dia akan berbicara. Anda boleh baca di Ayub 33 ayat 13 dan 14 kalau tidak salah. Dikatakan bahwa Tuhan itu akan berbicara baik lewat mimpi, lewat orang-orang hamba-hamba Tuhan. Dan dia akan membuka telinga kita. Kalau kita tetap tuli, dia masih kasih tahu kadang saudara. Tapi kalau kita salah mengambil keputusan, itu bukan dari pihak Tuhan lagi. Itu sudah free will-nya kita. Tapi kalau kita berjalan dalam Tuhan, dia ingin Anda memilih yang dia pilihkan. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dia tidak pernah memilih yang jahat. Setuju boleh katakan amin. Dia selalu memilih yang terbaik. Saya tadi pagi bersaksi suatu waktu saya dapat tawaran waktu saya belum menikah untuk ke Amerika. Untuk tinggal, untuk sekolah dan semua sudah diurusin. Sampai orang yang mempersiapkannya semua sudah oke, aman. Tapi ternyata ketika saya sudah excited tidak ada jalan, visa tertolak. Padahal sudah pergi ke Eropa, kemana yang lain. Sudah lihat, kalau Tuhan tahu memang bukan right place, kadang dia benar-benar tutup. Saudara, kemudian satu kali lagi diminta untuk tinggal di sana. Sudah lihat tempatnya, rumah yang bakal tinggal, semua fasilitas akan pelayanan dan ada pekerjaan saya dan suami dan anak-anak. Tapi kalau Tuhan tidak mau, saudara tahu, tiba-tiba saya keguguran. Dan salah operasi sehingga 1 bulan kurang saya tidak bisa jalan dengan benar. Akhirnya tiketnya batal. Kan bisa kan saya bilang, oh ya udah kita beli tiket lagi. Tapi ketika kami berdoa Pak, kita berdoa ngerasa kayaknya ini sign, tanda, jangan. Bukan berarti jelek, betul Bapak Ibu Saudara. Bukan karena oh ya di Amerika akan bukan. Tapi kehendak Tuhan saudara ada baik, ada berkenan, ada sempurna. Kita mau yang mana Tuhan mau, dia kasih pilih. Kalau Anda mau the right, dia katakan yang paling sempurna, perfect will. Anda harus berjalan mengikuti pimpinan Tuhan. Bahkan kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Totally surrender. Baru terjadi rencana Tuhan. Karena kita dikasih pilihan. Kalau saya memilih, oke, kita bisa beli tiket lagi. Mungkin kami tidak lihat Tuhan membuka jalan rencana Tuhan. Kami ada di Jakarta dan melihat anak-anak As For Me and My House. Kami bersama melayani Tuhan dan melihat pekerjaan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bukan berarti jahat, bukan berarti ke Amerika itu enggak benar, bukan. Tapi kita adalah anak dan kita punya Bapa, dia punya rencana, kita punya rencana. Tapi yang Tuhan mau kasih rencana kita, kasih ke Tuhan. Dan biar rencana Tuhan yang paling terbaik yang dia akan nyatakan. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan kalau dia beri yang terbaik, Anda akan terkagum-kagum melihat dia. Karena apa? Kita perlu lakukan apa saudara? Berserah penuh saudara. Kita baca firman Tuhan. Berserah kepada seluruh rencana Tuhan. Karena pikiran Tuhan itu pikiran yang besar jumlahnya. Tidak terpikirkan dalam Mazmur 139. Saudara. Dikatakan apa? Yesaya 64 ayat 8. Mengapa kita harus berserah kepada Tuhan? Mengapa kita harus mengikuti pimpinan Tuhan? Karena kita ini bejana, periuk. Dan ada pribadi yang membuatnya. Tidak bisa kita bejana dan minta semua yang kita mau. Semua tergantung yang bikin. Saudara, firman Tuhan berkata apa saudara? Dikatakan boleh kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kami adalah tanah liat dan engkau membentuk kami saudara. Ayat Roma 9 ayat 20. 1, 2, 3. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu akan membantah Allah.
Kita selalu marah dengan Tuhan, kita selalu enggak Tuhan saya mau begini. Kau harus nurut, nah itu berbeda. Tapi Tuhan bilang apa? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Kita tidak bisa bilang Tuhan engkau salah. Dia punya cara yang terbaik. Kenapa Tuhan izinkan saya sakit dan dokter vonis dan saya berangkat ke China, ke Singapura, itu bukan setahun 2 tahun Bapak Ibu. Hampir 4 tahun saya ini lihat orang ibadah saya nangis. Lihat orang pakai sepatu hak tinggi saya nangis. Lihat orang di TV lagi ada Natal diputer di TV saya nangis. Karena saya 4 tahun gak bisa apa-apa. Saya cuma bisa aduh Tuhan mereka kok bisa rasanya Tuhan engkau membuat sesuatu yang beda. Saudara dan kami sekeluarga perekonomian hancur. Ditinggal orang, saya sakit, mama saya stroke berkali-kali, anak-anak divonis dokter. Saudara yang kid itu yang rambut keriting itu pegang soundman, jadi soundman saudara. Itu berkali-kali saudara dibawa ke rumah sakit biru itu udah mau naik ke otak infeksinya. Dan itu saya lagi divonis dokter. Saya ingat sekali saya ke rumah sakit Kebun Jeruk. Saya antar kid, antar yang satu lagi kakaknya dokter vonis juga. Saudara dikatakan tidak akan sembuh seumur hidup. Sementara saya juga sedang memeriksakan kesehatan. Jadi yang cuma sehat waktu itu cuma suami saya. Mama saya stroke berkali-kali. Jadi saya bingung ketika saya mau ke Singapura melanjutkan pengobatan. Dan dokter yang di Siloam bilang ini mama kamu berbahaya loh. Ini bisa stroke tetap atau lewat. Aduh. Tapi kan saya tidak bisa melanjutkan pengobatan karena saya mesti berangkat ke Singapura. Itu susah sekali. Aduh saya ingat Tuhan, uang juga udah gak ada. Penggembalaan juga ditutup. Anak saya yang satu juga berhenti sekolah karena sakit. Dan dokter juga memvonis, waduh anak kamu tidak akan sembuh. Pas saya ada ke Singapura nganter ikut anak ikut. Dokter bilang di Singapura, sini. Dia bilang ini beberapa dokter dia bilang lihat hasilnya semuanya. Anak kamu ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan seumur hidup. Tapi satu dia bilang, but you have God. Loh itu saya sedang berobat, bukan anak saya yang berobat. Ibu Esther sama Pak Hendra tahu persis itu. Jadi di luar kita mau antara nangis dan gimana bingung. Ini yang sakit siapa, yang divonis siapa. Dan anak saya yang kecil, kid itu baru saja biru yang barusan dokter bilang beda dikit kan dibawa ambulans ke rumah sakit. Rumah sakitnya itu rumah sakit baru di Puri Indah saudara ya. Rumah sakit begitu kami masuk menaik ambulansnya gak ada supirnya. Aduh gimana ya. Nggak ada supirnya kata suami boleh saya bawa. Karena dia udah kejang-kejang. Oh nggak bisa ada prosedurnya. Oh iya begitu masuk ke ambulans lama sekali kan syarat-syaratnya. Begitu masuk ke ambulans mati lampu. Aduh bagaimana ya. Saudara bayangkan itu saya pakai daster saudara. Pakai daster nggak pakai sendal. Dan itu lari di rumah sakit seperti orang gila. Ketika saya sudah sakit itu. Aduh karena ini biru mau kemana Pak Charles bawa kit. Suami bawa mobil nabrak saudara. Aduh nabrak. Itu lari jadi harusnya lantai 4 naik sampai ke lantai 6 itu tanpa lift. Anda lihat itu seperti orang gila saudara. Dan itu kita dalam keadaan yang benar-benar melayani Tuhan loh saudara. Jadi apakah Tuhan itu jahat? Enggak. Tapi Tuhan izinkan kesulitan-kesulitan itu. Saya ingat persis begitu dokter, suster tolong suster ini anak sudah biru. Ibu tinggal di mana? Udah biru. Tunggu sebentar jangan takut. Saya buka udah biru. Saudara Anda bayangkan. Dan itu di saat saya sedang berobat. Jadi tidak boleh down. Ini saya down juga. Dan kemudian yang satu juga kemudian begitu kami ke Singapura dokter bilang kita tidak punya maksudnya ya we don't have choice but you have God. Nah itu tidak mudah. Saya ingat waktu di Singapura itu rasanya pengen loncat di train. Pengen ya udahlah selesai Tuhan. Rasanya ikut Tuhan kok semuanya tidak sesuai ekspektasi. Kami sudah melayani Tuhan, meninggalkan pekerjaan, mengabdi untuk Tuhan. Hidup kami rasanya hanya untuk orang lain, hanya untuk orang lain. Mungkin kapan kita nggak minta, tapi kenyataannya Tuhan izinkan padang gurun, saudara. Tapi puji Tuhan, saya dan suami kami tidak salah memilih. Kami memilih untuk apa? Totally surrender, berserah penuh. Yang setuju boleh katakan amin.
dalam penyerahan itu ada bagian-bagian kita yang harus disangkal, perasaan. Saudara, kita mesti tangkal, kita mesti tekan itu. Dan tetap berkata, Tuhan engkau hebat, Tuhan engkau baik. Aku akan tetap mencintai engkau. Saya ingat persis, jadi di Singapura ketika saya sedang berobat, anak saya sampai lari, Mam, aku berhenti pengobatan, capek ke dokter ini, dokter ahli ini, dokter ahli ini, dokter ahli ini, nggak selesai-selesai. Jadi nangis sepanjang gang di rumah sakit NUH, saudara. Dia nangis, kita nangis, dan kita juga ngerasanya. Tapi saya bilang, jangan takut. Dan suatu waktu dokter bilang kemungkinan besar akan di kemo dan yang lain. Saudara tahu lagi mandi, temenin di kamar mandi, saya bilang jangan takut. Banyak yang kemo juga ngalamin pemulihan. Saya menguatkan diri tapi hati sudah down karena saya berobat. Tapi anak-anak divonis. Anda lihat. Dan saya telepon mami. Mami tuh benar-benar dokter bilang kalau nggak diobatin stroke tetap atau lewat. Jadi kita pilihannya kayak maju kena, mundur kena. Itu susah. Tapi yang saya lihat suami saya, dia tidak pernah membawa masalah pribadi. Dia tetap kalau melayani, nggak ada mimbar. Saya lihat dia suatu waktu, saudara, kami ingat kami pulang dari Singapura berobat. Tiba-tiba ada tetangga, tiba-tiba karena tahu kita pendeta. Tiba-tiba gedor tengah malam. Pak tolong, mami sudah kejang-kejang. Oh ya, kita bangun, saya lagi sakit, saya ingat. Saudara, kita bawa tetangga ini ke rumah sakit Siloam. Kita ingat, loh kita gak ada duit banyak, saudara. Bawa pengobatan sampai selesai. Setelah itu, aduh uang tinggal berapa ya? Saudara, karena kami tahu bahwa sekalipun di tengah kesulitan, Tuhan tidak pernah berhenti. Dia mencintai Anda dan saya. Dia ada di tengah badai. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Jadi benar-benar kami mengalami itu bertahun-tahun. Belum dihina orang, belum dihakimi orang. Wah itu sulit sekali, saudara. Belum percaya diri untuk ketemu orang yang sudah lama kayak orang dari orang utan masuk kota, saudara. Saya ingat suatu waktu saya ketemu dengan satu teman yang dia juga divonis cancer. Oke, kita ketemu di kalau nggak salah Plaza Indonesia, Plaza Senayan. Saya sudah lama itu nggak pernah injak mall. Saya bilang sama suami, kita kayak gerah masuk kampung, dari kampung masuk kota. Lama, saudara, saking nggak ketemu, nggak pernah ke mall pada saat itu. Saking seperti itu. Tapi kita melewatinya, kita cuma bilang, Tuhan thank you, engkau yang paling terbaik. Sebab itu ada lagu yang saya tulis waktu pulang dari China, dari rumah sakit modern, Cancer Modern Hospital. Lagu ini sangat menguatkan. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku. Tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayangmu, Yesus, di sepanjang umurku. Dia gak pernah tertidur, yang setuju boleh katakan amin. Boleh katakan bersama dengan saya, berserah penuh. Itu yang akan membuat Anda dibawa kepada satu mujizat, kepada mujizat yang lain. Suatu waktu Abraham, dia dijanjikan anak. Dan ketika dikasih anak, Tuhan minta lagi. Sepertinya perasaan kita dipermainkan. Kita udah cinta Tuhan, malah diuji lagi. Kasih anak itu. Oh ini tidak gampang, saudara. Saya membayangkan ya itu anak sendiri kemudian harus dibunuh, disembeli dengan tangan sendiri. Kan itu tidak mudah. Rasanya Tuhan engkau jahat, rasanya engkau tidak adil. Tapi apa yang firman Tuhan katakan, ketika dia ingin menyerahkan anaknya, dia kasih semuanya. Tuhan, apa yang kamu minta, Tuhan engkau minta, apalagi aku kasih. Karena aku percaya engkau sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan berkata apa, saudara, ketika dia menyerahkan semua haknya kepada Tuhan. Dia mengalami ujian hati, saudara, dan ujian ketaatan. Apa firman Tuhan katakan seperti ini, saudara? Boleh ditayang, dia katakan apa? Ketika dia mengalami ujian hati, saudara, mereka melewati padang gurun yang sulit. Dikatakan apa? Boleh kita baca 1, 2, 3. Lalu ia berfirman, jangan bunuh. Sekali lagi yang pertama tadi, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Jangan kau sakiti dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau apa?
takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu kepadaku. Jadi saudara, Tuhan izinkan padang gurun, dia pengen lihat hati kita. Kalau kamu diizinkan begini, mama kena stroke berkali-kali, anak 2 divonis dokter, keuangan itu terjun bebas. Saudara, dan tidak banyak orang di sana. Kami ditinggalkan, gereja ditutup, tidak banyak orang di sana. Apa respon saya dan suami? Kami bilang, Yesus tidak akan tergantikan. Dari jurang yang paling dalam, dia sanggup angkat, dia sanggup pulihkan, dia sanggup sembuhkan, dia sanggup buka jalan, dia sanggup kembalikan apa yang pernah hilang. Ketika engkau menang, yang setuju boleh katakan amin. Ketika engkau taat ikuti jalan Tuhan, engkau tidak pernah salah jalan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Alkitab mencatat kemudian dikatakan Jehovah Jireh, karena Ishak tidak jadi disembelih, tapi dikatakan di tempat itu Tuhan menyediakan. Saudara, bahkan firman Allah berkata apa? Paulus bilang apa? Apa yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang akan Tuhan siapkan bagi orang yang apa? Mengasihi Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik.